Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, alhamdulillah jumpa lagi bareng saya yang selalu ingin membagikan info-info terbaru buat batur-batur semua. Baik, ada info terbaru yang mungkin belum tersampaikan ke batur-batur semua, dan kali ini saya akan membagikan video masih terkait tentang kasus Vina Cirebon yang semakin kesini semakin rumit setelah PK terpidana ditolak Mahkamah Agung ya. Di sini ada dari kanal YouTube-nya Bu Titin, pengacara terpidana kasus Vina Cirebon ya. Mohon izin ya Bu Titin terkait video yang ingin saya bagikan, yaitu ada salah satu aktivis dari Jepara yang ingin melakukan aksi nekatnya yang menurut saya ini luar biasa ya guys. Bapak ini bernama Lutfi, jalan kaki dari Jepara menuju Jakarta untuk menemui Presiden Pak Prabowo, dan itu dilakukannya demi membebaskan ketujuh terpidana yang beberapa hari kemarin ditolak PK-nya oleh MA. Diakui beliau saat berbicara melalui sambungan video call bersama Ibu Titin ya, Pak Lutfi sudah 8 hari jalan kaki dari Jepara dan akan mampir ke Cirebon untuk menemui keluarga 8 terpidana, dan juga yang pasti bersama Bu Titin ya. Buat batur-batur semua, berhubung saya hanya membagikan sedikit videonya, yang ingin nonton lebih lengkapnya langsung aja kunjungi channel YouTube-nya Bu Titin ya guys. Oke guys, langsung aja kita play videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam keadilan pemirsa. Malam ini spesial buat saya, buat Ibu Titin tentunya, karena memang ada salah satu orang hebat, salah satu orang yang memang konsen dengan kasus Vina Cirebon, asal Jepara. Beliau bernama Lutfi atau Muhammad Lutfi. Beliau melakukan jalan dari Jepara menuju Jakarta. Beliau ini sudah 8 hari melakukan perjalanan. Sekarang posisi beliau ada di Semarang ya? Di Walri. Nanti kita coba terus ikuti perbincangan antara Pak Lutfi dengan Ibu Titin, karena memang salah satu tujuan nanti beliau masuk Cirebon atau datang ke Cirebon, selain bertemu dengan keluarga 8 terpidana, juga ingin bertemu dengan Bu Titin. Oke, go, silakan Bu Titin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Ya, Bapak, saya dapat informasi Bapak melakukan perjalanan dari Jepara. Sekarang posisinya ada di Walari. Sebetulnya saya juga dapat informasi Bapak sangat beratensi terhadap perkara yang dari 2016 saya pegang. Sebetulnya tujuan perjalanan Bapak, saya dapat informasinya jalan kaki. Tujuannya apa sih Pak? Bapak berjalan kaki dari Jepara menuju Jakarta, yang atensinya terhadap perkara ini, tujuan Bapak apa sebetulnya? Bismillahirrahmanirrahim, Ibu. Saya dari hati yang paling dalam, saya ingin menyampaikan bahwa saya tergerak melakukan jalan kaki dari Jepara ke Jakarta untuk bertemu Pak Prabowo, menagih janji-janjinya. Dan yang paling utama, misi saya adalah Pak Prabowo harus membebaskan
7 atau 8 terpidana kasus Pina Cirebon, karena menurut pemahaman saya mengikuti cukup lama kasus ini yang mulai viral, itu menurut analisa saya sebagai seorang awam, sebagai seorang penulis, sebagai seorang yang sering membuat video drama, maka menurut saya memang 7 atau 8 ini tidak bersalah, Bu. Nah, saya tergetar itu sudah lama, tetapi yang menggerakkan saya untuk segera berangkat adalah ketika Sudirman harus diborgol saat mendatangi penguburan ibunya. Itu membuat saya meledak. Jiwa kemanusiaan saya, jiwa aktivis saya meronta, nggak bisa diam, dan itu menggerakkan betul-betul menggerakkan saya untuk harus segera melakukan sesuatu yang harus ekstrim, yang harus menunjukkan bahwa saya gigih memperjuangkan ini beneran. Karena begini, Bu, saya bayangkan 7 anak muda harus kehilangan kehidupan dan masa depannya atas sesuatu yang tidak dilakukan dan hanya berdasarkan fitnah. Ini menyakitkan saya sebagai seorang bapak, menyakitkan sebagai rakyat yang mendambakan pemerintahan yang bersih dan menegakkan hukum, dan sebagai manusia. Nah, motif saya jalan kaki itu agar satu, diperhatikan apa yang saya perjuangkan, dan saya ingin menunjukkan bahwa saya tidak hanya ngomong, saya tidak hanya ngeritik, tetapi saya melakukannya dengan jalan kaki, sebuah upaya yang memerlukan effort dan resiko tinggi. Gitu loh, Bu. Ya, Bapak, kan begini, Pak. 2016 saya pernah berusaha meyakinkan waktu itu di persidangan bahwa ke-8 terpidana itu waktu itu masih terdakwa, tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Tetapi waktu itu memang atensi masyarakat juga tenggelam, Pak, karena memang wartawan sendiri, saya tahu betul, dilarang untuk mengekspos berita mengenai perkara ini. Kemudian di tahun 2024 saya didukung oleh orang-orang yang hebat, didukung oleh DPN Pradi, kemudian juga ada atensi dari tokoh-tokoh yang pada akhirnya memberikan kesaksian di sidang PK. Cuman pada akhirnya keputusan Mahkamah Agung juga menolak, yang artinya di Mahkamah Agung sendiri seperti memiliki keyakinan, Pak, 8 terpidana itu melakukan tindakan yang saya yakin tidak bersalah, tapi mereka karena menolak berarti memiliki keyakinan. Sementara mohon maaf Bapak yang berada di lingkungan masyarakat umum, Bapak hanya aktivis, kok begitu meyakini kalau 8 terpidana ini tidak bersalah? Apa sih, Pak, yang memperkuat keyakinan Bapak sehingga Bapak melakukan tindakan yang menurut saya capek banget loh, Pak. Bapak jalan dari Jepara menuju ke Jakarta hanya untuk bertemu Pak Prabowo, dan keyakinan Bapak itu ingin disampaikan. Apa, Pak, keyakinan yang memperkuat Bapak itu, Pak? Yang pertama, apa sih yang membuat Bapak ini yakin kalau terpidana ini tidak melakukan apa yang dituduhkan? Sorry guys, saya potong seperti biasa. Langsung kita lanjut ke menit akhir ya guys, karena di akhir video jawaban Bapak ini lebih lebih berani. Seperti apa? Ini dia. Itu juga begitu, ini gak bagus ini, gitu loh, Bu. Bapak, saya sangat beratensi, berterima kasih banyak banget terhadap perhatian Bapak terhadap perkara ini, Pak. Saya dari 2016 luar biasa merasa tersanjung, merasa terharu, karena dulu saya tidak pernah mendapat perhatian seperti ini. Tidak pernah mendapat dukungan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia dan seluruh netizen. Bapak yakin apa yang Bapak lakukan dapat berhasil
atau setidak-tidaknya menyentuh para petinggi di Republik ini, Pak? Bu, saya bergerak memang atas niat dan hasrat saya sendiri, tetapi saat berjalan ini saya merasa ditambahin tenaga dari langit. Karena secara kondisi tubuh saya umur 50 tahun bisa jalan sejauh ini tanpa merasa sakit, padahal saya nggak pernah jalan jauh. Dan sejak awal saya tekadkan saya harus jalan kaki ke Jakarta ketemu Pak Prabowo nagih janjinya. Dan yang terutama bebaskan ini karena ini menunjukkan keseriusan Pak Prabowo memberantas mafia hukum. Karena keterkaitan 7 terpidana ini dengan merembet kemana-mana. Maka kalau Pak Prabowo bisa membebaskan ini, artinya itu satu kali dayung beberapa puluh terlampaui. Artinya janji Pak Prabowo itu walaupun hanya membebaskan ini, itu beberapa janjinya otomatis terwujud gitu. Dan saya harus ketemu Pak Prabowo, tak tongkrongin sampai Jakarta. Kalau di Istana Presiden nggak memungkinkan, saya akan ke Kertanegara. Kalau di Kertanegara nggak mungkin, saya tongkrongin di Gembalang. Pokoknya Pak Prabowo harus ketemu saya. Ya, terima kasih. Rakyatnya. Ya, terima kasih Bapak atas support kepada kami, kepada keluarga terpidana. Saya pengen sekali ketemu Bapak ketika Bapak perjalanannya sampai di Cirebon ya Pak ya. Saya tunggu Bapak di Cirebon ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat ya Pak ya. Amin. Ya, dapat barokah. Kemudian di selama perjalanan juga ada orang-orang yang mendukung Bapak ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Saya pengen sekali ketemu Bapak di Cirebon ya Pak ya. Ya. Salam hormat saya kepada Ibu, salam kagum saya kepada Ibu, salam perjuangan Bu. Salam perjuangan Bu, kita berjuang bersama. Salam perjuangan Pak. Harus sekarang. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak, semoga dilancarkan perjalanannya, jaga kesehatan, semoga Bapak selamat sampai tujuan. Oke guys, itu saja yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukungannya, komen di bawah, saran dan kritiknya, like, share juga, dan jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Babaturan.